Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Maisyanah MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Islam dan Budaya Lokal, dan yang saya hormati teman-teman kelas PAIA. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Maisyanah MPDI yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu kelompok 9 yang membahas tentang Islam dan demokrasi di Indonesia. Baik, langsung saja kita simak pembahasan materinya. Saat ini, banyak sekali negara yang menganut sistem demokrasi sebagai sistem pemerintahannya. Dalam tradisi Barat, demokrasi didasarkan pada penekanan bahwa rakyat seharusnya menjadi pemerintah bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu, rakyat tidak mungkin mengambil keputusan karena jumlah yang terlalu besar. Maka, dibentuklah Dewan Perwakilan Rakyat. Salah satu negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi adalah Indonesia. Hal ini didukung dengan banyaknya suku bangsa yang ada di Indonesia, sehingga dalam penyelesaian masalahnya menggunakan sistem demokrasi, agar tidak terpecah belah satu dengan yang lainnya. Dalam Islam, demokrasi sudah diajarkan oleh Rasulullah. Contohnya pada saat Perang Badar. Beliau mendengarkan saran sahabatnya mengenai lokasi perang, walaupun bukan pilihan yang diajukan olehnya. Wacana Islam di Indonesia sering diwarnai pro dan kontra, sebab di Indonesia mayoritas kaum muslim, sehingga mereka menganggap bahwa demokrasi belum tentu sesuai dengan kaidah-kaidah Islam. Akan tetapi, Islam merupakan agama rahmatan lil alamin, agama yang memberikan petunjuk bagi manusia dalam mencapai kehidupan yang damai, sejahtera, saling menghargai antar sesamanya, dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sedangkan demokrasi memberi petunjuk bagi manusia dalam pergaulan sosial guna mencapai kehidupan yang damai, sejahtera, dan saling menghargai, serta mencapai kehidupan dunia. Islam dan demokrasi merupakan konsep dan sistem nilai yang bermakna sangat penting dalam kehidupan manusia. Dengan itu, hubungan antara keduanya sangatlah erat, karena untuk saling memperbaiki perilaku yang sesuai dengan kehidupan manusia di Indonesia. Dari latar belakang tadi diperoleh rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana makna dan hakikat demokrasi. Yang kedua, bagaimana parameter demokrasi di Indonesia. Yang ketiga yaitu bagaimana hubungan antara Islam dan demokrasi di Indonesia. Pembahasan yang pertama yaitu makna dan hakikat demokrasi. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, dilaksanakan secara langsung oleh mereka atau oleh wakil terpilih dalam sistem pemilu yang bebas. Asal kata demokrasi adalah demos, sebuah kosakata Yunani yang berarti masyarakat, dan kratio atau krato yang dalam bahasa Yunani berarti pemerintahan. Demokrasi secara etimologis berarti pemerintahan oleh rakyat. Secara normatif, demokrasi diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sedangkan pengertian dari sistem politik demokrasi yang dinyatakan oleh Henry Bimayo, yaitu sistem politik demokrasi adalah suatu sistem yang menjamin bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi oleh rakyat secara efektif dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas dasar prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Demokrasi secara istilah sebagaimana dikemukakan oleh para ahli sebagai berikut. Yang pertama yaitu dari Abraham Lincoln.
yang menyatakan demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Yang kedua yaitu dari Harry Schott yang menyatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan rakyat. Karena itu kekuasaan melekat pada rakyat. Yang ketiga yaitu dari Kunchoro Purbopranoto yang menyatakan demokrasi adalah negara yang pemerintahannya dipegang oleh rakyat. Hal ini berarti suatu sistem di mana rakyat diikut sertakan dalam pemerintahan negara. Yang keempat yaitu dari Avan Gofar yang memaknai demokrasi dalam dua bentuk, yaitu pemaknaan secara normatif dan empirik. Demokrasi normatif adalah demokrasi yang secara ideal hendak dilakukan oleh sebuah negara. Sedangkan demokrasi empirik adalah demokrasi dalam perwujudannya pada dunia politik praktis. Hakikat demokrasi sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat, baik dalam penyelenggaraan berada di tangan rakyat mengandung pengertian tiga hal, yaitu 1. Pemerintahan dari rakyat atau government of the people yang mengandung pengertian yang berhubungan dengan pemerintahan yang sah dan diakui di mata rakyat. Yang kedua yaitu pemerintahan oleh rakyat atau government by the people, yang berarti pemerintahan oleh rakyat berarti bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaan atas nama rakyat bukan atas dorongan sendiri. Yang ketiga yaitu pemerintahan untuk rakyat atau government for the people, mengandung pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah dijalankan untuk kepentingan rakyat. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai parameter demokrasi di Indonesia. Konsep demokrasi bukanlah hal yang baru dalam masyarakat, akan tetapi konsep ini masih diperdebatkan sampai sekarang. Setiap usaha untuk memilih suatu definisi secara otomatis, kita akan berhadapan dengan teori demokrasi tertentu. Sebagaimana dikutip oleh Bahtiar Effendi, yang menyatakan bahwa parameter-parameter demokrasi adalah melibatkan hak rakyat secara bebas untuk menentukan nasibnya sendiri. Bahwa penggunaan hal ini membutuhkan suatu sistem yang menjamin kebebasan berekspresi, berkeyakinan, dan berkumpul. Pemilu yang bebas dan kompetitif, penghargaan terhadap hak-hak asasi individu dan minoritas, media komunikasi yang bebas, dan penegakan hukum. Bahwa sistem demokrasi bisa dalam bentuk yang sesuai dengan tradisi, dan bahwa keberadaan institusi ekonomi, politik, sosial, dan kultural yang otonom merupakan fondasi bagi proses demokrasi dan menjamin hak-hak dan kebebasan individu. Selanjutnya yaitu dari Giovanni Sartori, sebagaimana dikutip oleh Bahtiar Effendi, memberikan batasan demokrasi yang dipahami sebagai cara untuk mencapai kekuasaan dan untuk menampung proyek-proyek politik yang bersaing. Selanjutnya yaitu dari Zainuddin Maliki, sembari mengutip dari Health, memberikan indikator demokrasi termasuk pemerintahan terpilih melalui pemilu yang bebas dan jujur, di mana rakyat punya bobot yang sama menggunakan hak pilihnya tanpa membedakan ras, agama, kelas, jenis kelamin. Kemudian muncul juga kebebasan berpendapat, informasi, dan ekspresi terhadap seluruh masalah publik. Hak orang dewasa untuk mengoreksi pemerintah melalui gerakan-gerakan sosial dan partai-partai politik. Selanjutnya yaitu dari nilai demokrasi atau democratic values, seperti memberikan kebebasan pendapat, berkelompok, kerjasama, dan seterusnya. Sepanjang peradaban kemanusiaan kurang memperoleh ruang pengembangannya secara konstruktif. Akibatnya muncul gejolak sosial, terutama pertentangan antara negara versus rakyat. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang hubungan antara Islam dan demokrasi di Indonesia. Hubungan Islam dengan demokrasi pada dasarnya sangat aksiomatis, sebab Islam merupakan agama dan risalah yang mengandung asas-asas yang mengatur ibadah, akhlak, dan muamalat manusia.
sedangkan demokrasi hanyalah sebuah sistem pemerintahan dan mekanisme kerja antar anggota masyarakat serta simbol yang diyakini membawa banyak nilai-nilai positif. Akan tetapi, keduanya merupakan hubungan yang kompleks, sebab dunia Islam tidak hidup dalam keseragamaan ideologis, sehingga terdapat satu spektrum panjang terkait hubungan antara Islam dan demokrasi ini. Demokrasi mewujudkan ajaran Islam itu dalam kehidupan bernegara. Secara singkat, argumentasinya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang memerintahkan untuk bermusyawarah. Seperti firman Allah yang artinya, dan bagi orang-orang yang memenuhi seruan Tuhan dan menegakkan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan jalan musyawarah antara mereka dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepada mereka. Quran Surat Asy-Syura ayat 38. Kemudian dalam hadis Nabi yang bersabda, tidak akan gagal orang yang bermusyawarah. Bahkan Tuhan menyatakan bahwa pemerintahan yang islami adalah khilafah. Khilafah ditandai antara lain dengan syura atau musyawarah. Argumentasi yang kedua yaitu Islam seperti termaktub dalam Al-Quran dan Al-Sunnah yang menganjurkan orang untuk berani mengatakan yang benar. Nabi Muhammad SAW mengatakan kebenaran di depan penguasa yang zalim. Islam melarang rakyat menanti pimpinan yang zalim. Kontrol terhadap penguasa bahkan merupakan salah satu sendi ajaran Islam yang lazimnya disebut sebagai amar ma'ruf nahi mungkar. Dengan ini, Islam dan demokrasi tidak jauh berbeda. Keduanya mempunyai hubungan yang hampir sama, tujuannya yaitu saling melengkapi satu sama lain, saling menghargai, dan saling menghormati. Nilai-nilai Islam yang mendukung demokrasi. Yang pertama yaitu nilai konsep syura atau musyawarah. Dalam mendiskusikan hubungan antara Islam dan politik, konsep syura bisa dipandang sebagai konsep yang sangat penting. Yang kedua yaitu nilai kebebasan. Salah satu dasar terpenting dalam Islam adalah adanya konsep kebebasan atau freedom. Manusia dalam Islam adalah bebas dari tekanan politik dan agama. Menurut ajaran Islam, Tuhan telah menciptakan manusia dalam keadaan bebas memilih dalam berpendapat maupun melakukan perbuatan. Dalam Islam, manusia diberikan keinginan dan kemampuan untuk memilih tanpa paksaan dari Tuhan. Konsep yang ketiga yaitu nilai persamaan. Konsep persamaan derajat dipandang sebagai salah satu prinsip penting dalam ajaran Islam. Jika melihat hukum Islam, akan ditemukan penekanan pada prinsip persamaan, yaitu prinsip persamaan derajat manusia ketika sebuah hukum diundangkan dan diimplementasikan oleh Rasulullah SAW. Kesimpulan, asal kata demokrasi adalah demos, sebuah kosakata Yunani yang berarti masyarakat, dan kratio atau krato yang dalam bahasa Yunani berarti pemerintahan. Demokrasi secara etimologis berarti pemerintahan oleh rakyat atau rule by the people. Hakikat demokrasi sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat. Baik dalam penyelenggaraan berada di tangan rakyat mengandung pengertian tiga hal, yaitu pemerintahan dari rakyat, pemerintahan oleh rakyat, dan pemerintahan untuk rakyat. Demokrasi esensinya mengarah pada proses kebebasan, baik berkelompok, berpendapat, berpartisipasi, kesetaraan, kerjasama, persaingan, atau bagi Giovanni Sartoni, demokrasi bukan otoritarianisme, bukan absolutisme, bukan totalitarianisme, dan bukan kediktatoran. Hubungan Islam dengan demokrasi pada dasarnya sangat aksiomatis, sebab Islam merupakan agama dan risalah yang mengandung asas-asas yang mengatur ibadah, akhlak, dan muamalah manusia.
Sedangkan demokrasi hanyalah sebuah sistem pemerintahan dan mekanisme kerja antar anggota masyarakat, serta simbol yang diyakini membawa banyak nilai-nilai positif. Nilai-nilai Islam yang mendukung demokrasi, yaitu nilai konsep syura atau musyawarah, nilai kebebasan, dan nilai persamaan. Itulah pembahasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.